الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, sudah selayaknya dan seharusnya lisan kita selalu dan senantiasa memuji dan memuja Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat menjalankan aktivitas kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kemudahan yang kita bisa raih, yang bisa kita peroleh pada hari ini dan hari-hari sebelumnya, itu murni nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya senantiasa kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dengan lisan kita maupun dengan perbuatan kita. Kita diberi kesehatan, kita diberi kelapangan. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan nikmat atau fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk menambah bekal, untuk memperbanyak ketaatan, untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya bekal yang sangat berharga dan paling bermanfaat seorang hamba tatkala dia meninggal dunia adalah ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Yaitu engkau berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban engkau dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita tidak bisa sempurna di dalam menjalankan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah tanpa ilmu. Makanya sangat penting seorang hamba itu meluangkan waktunya untuk duduk bermajlis ilmu. Kalau engkau ingin agamamu baik, dirimu baik, akhlakmu baik, maka jangan pernah tinggalkan majlis ilmu. Karena al-ilmu nurun, ilmu ini cahaya yang akan menerangi jalan kita, yang akan mengarahkan jalan kita. Orang kalau udah belajar, Pak, udah menuntut ilmu agama, dia akan mengerti hakikat kehidupan ini. Dia akan paham tujuan kehidupan ini, untuk apa ia diciptakan, untuk apa dia ada di dunia ini. Karenanya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita, memberikan kita taufik dan hidayahnya, agar senantiasa selalu berada di atas jalannya yang lurus, di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita masih membahas tentang surah-surah atau ayat-ayat yang memiliki keistimewaan tersendiri atau kekhususan. Secara umum, Al-Quran itu sangat luar biasa keutamaannya, sangat luar biasa keistimewaannya. Namun di sana ada surah-surah tertentu atau ayat-ayat tertentu yang memiliki keutamaan tersendiri. Dan itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pekan-pekan yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Apa keutamaannya? Yaitu bisa mengobati penyakit. Salah satunya penyakit yang terjadi di zaman Nabi, yaitu seseorang disengat kalajengking, kemudian diruqyah dengan surah Al-Fatihah, alhamdulillah hilang. Kemudian kita juga telah menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas, yang dimana dengan membaca surah Al-Ikhlas itu pahalanya setara dengan sepertiga Al-Quran. Pendek
cuma beberapa ayat, cuma beberapa detik saja kita baca, tapi pahalanya gede, pahalanya besar sekali. Karenanya setelah kita mengetahui keutamaan surah-surah tertentu, sangat sayang untuk kita lewatkan. Kemudian di antara surah yang memiliki keutamaan tersendiri adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Disebutkan di dalam dua hadis di sini, an Uqbah ibni Amir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, alam tara ayatin unzilat hadhihi lailata lam yura misluhun qad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas, rawahu Muslim. Dari Uqbah ibni Amir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah engkau mengetahui tentang ayat-ayat yang diturunkan malam ini yang tidak ada tandingannya seperti dua surah ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau melihat atau mengetahui ada ayat-ayat yang diturunkan malam hari ini yang tidak ada tandingannya sama sekali? Ini menunjukkan tentang keutamaan tersendiri dari surah ini. Apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Jadi dua surah, surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, sama qul a'udzu birabbin nas. Hadis yang selanjutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu minal janni wal 'ainil insan hatta nazalatil mu'awwidhatan falamma nazalata akhadha bihi wa taraka ma siwahuma, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari jin dan ainil insan, mata manusia yang disebut dengan penyakit ain. Ya, Rasulullah itu selalu berlindung dengan doa-doa yang beliau baca sampai turun surah Mu'awwidhatan, ya, yaitu surah Al-Falaq sama surah An-Nas. Jadi surah Al-Falaq sama surah An-Nas itu dikenal namanya dengan Mu'awwidhah, ya, surah untuk berlindung. Falamma nazalat, maka tatkala dua surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadha bihima, maka Rasulullah berpegang dengan dua surah ini di dalam berlindung dari godaan jin dan mata manusia, wa taraka ma siwahuma, dan meninggalkan doa-doa yang biasa beliau baca. Ini dua hadis yang menunjukkan tentang keutamaan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Baik, kita akan kaji sedikit demi sedikit. Yang pertama, surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Ayat yang kedua, dari kejahatan makhluk yang Engkau ciptakan. Jadi kandungan ayat ini, kita berlindung dari semua makhluk yang Allah ciptakan, baik itu dari kalangan manusia, kalangan jin, binatang, atau makhluk-makhluk yang lainnya yang tidak nampak oleh kasat mata. Ya, termasuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita harus berlindung atau meminta perlindungan kepadanya, yaitu dari keburukan jiwa kita, nafsu kita. Kenapa? Karena nafsu manusia atau jiwa manusia sejatinya suka mengajak kepada keburukan atau kelalaian. Jiwa kita ini, Pak, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa atau nafsu seseorang itu suka mengajak, suka memerintahkan kepada keburukan. Ya,
Dan ini juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami dan keburukan amalan-amalan kami. Jadi kalau kita mana yang banyak memenuhi panggilan Allah tatkala dikumandangkan azan, banyak yang duduk-duduk santai atau yang bersegera memenuhi panggilan Allah? Banyak yang duduk-duduk santai. Kenapa? Karena itulah hakikat jiwa manusia, sukanya itu pada kelalaian dan kemaksiatan. Karenanya kebaikan itu Pak perlu kita paksakan sampai menjadi kebiasaan. Kadang kita sholat sunnah malas, kadang kita baca Al-Quran malas, kadang kita zikir malas. Kenapa? Karena memang jiwa manusia itu sukanya apa? Sukanya pada kelalaian, kemaksiatan. Makanya kita minta kepada Allah membaca dengan melalui surah ini, ya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Dari ayat ini kita juga berlindung dari keburukan jiwa kita yang senantiasa mengajak kepada kemaksiatan. Ya, mudah-mudahan dengan ini kita lebih ringan lagi untuk melakukan segala macam kebaikan dan ketaatan. Karena sejatinya jiwa kita itu dibelenggu dengan hawa nafsu kita yang selalu mengajak kepada kemungkaran, kemaksiatan, pelanggaran dan lain sebagainya. Min syarri kulli ma khalaqa minal insi wal jinni wa nafs wa ghairi zalik. Kita berlindung dari segala keburukan atau kejahatan, dari apa-apa yang Allah ciptakan dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dari kalangan atau jiwa kita sendiri. Dan surah ini jamaah termasuk surah yang dianjurkan tatkala kita zikir pagi dan petang atau pagi dan sore. Maka jangan sampai kita tinggalkan. Minimal kalau antum nggak bisa baca keseluruhan dari zikir pagi, zikir petang, maka paling tidak ayat kursi, 3 qul ini jangan pernah ditinggalkan tatkala zikir pagi dan petang. Kemudian ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam jika telah gelap. Ya, apa Ustaz maksudnya kita berlindung dari keburukan malam? Biasanya kalau sudah malam yang keluar takhruju fihi al-hawam, keluar binatang-binatang melata. Wa takhruju fihi siba', keluar juga apa binatang-binatang buas. Misalnya kita camping atau tidak ada camping, di rumah saja ada kalajengking, apalagi kala, sama tak? Kalajengking, kala apa bahasa ulu ya? Lipan, atau binatang-binatang buas yang lainnya, atau ular tiba-tiba masuk di atas kasur kita, mau tidur bareng kita misalnya, kobra lagi, nauzubillah. Ada dek rumah bocor, udah lama enggak kita perbaiki, jadi ular bertelur di situ, bisa jadi, nauzubillah, ya, dari binatang-binatang. Maka kita baca ini. Terkhusus kita berada di tempat-tempat yang memang di sana banyak binatang buasnya atau binatang liar yang bisa menyakiti manusia, maka kita baca ayat ini. Antum tahu jemaah, Nabi SAW itu biasa berdoa kepada Nabi berlindung dari kejahatan makhluk-makhluk Allah. Setelah turun 2 surah ini, Al-Falaq sama An-Nas, ini yang terus yang dibaca, yang doa-doa yang lain ditinggalkan. Kenapa? Karena Al-Quran itu manfaatnya sangat banyak sekali. Untuk obat hati bisa, untuk ruqyah bisa, ya, menjadi sebab kita masuk surga juga bisa. Ya, banyak manfaatnya daripada ayat-ayat Al-Quran.
Kemudian ayat selanjutnya, wa min syarrin naffasati fil uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Antum pernah nggak khawatir kalau antum disihir, kalau antum disantet? Pernah nggak antum khawatir? Kalau antum pernah khawatir, ya baca ayat ini. Atau dagangan antum disihir orang nggak senang dengan dagangan antum. Kan banyak kejadian toko itu buka tapi di mata orang nggak buka, kayak tutup. Kadang-kadang kita heran, kenapa kok toko antum tutup terus? Buka kok, tapi kok kayak tutup? Ya, itulah sihir. Itulah sihir. Maka jangan jauh-jauh dulu sebagai seorang muslim ikhtiar dengan membaca ayat-ayat Allah, ikhtiar dengan membaca ayat-ayat ruqyah. Jangan ke dukun juga, syirik nanti. Jangan ke dukun, ke orang pintar, bukan itu. Itu bukan orang pintar, kita aja yang bodoh percaya dengan hal-hal seperti itu. Maka baca ini. Di sini disebutkan secara khusus perempuan, walaupun sihir itu bisa dilakukan laki-laki maupun perempuan. Hanya saja yang sering sakit hati atau sering yang mengerjakan sihir ini adalah perempuan. Ya. Maka kalau antum pernah khawatir atau takut disihir usaha antum atau antumnya, maka baca ini pagi dan petang, jangan ditinggalkan. Kita ini berusaha akhdul asbab, mengambil sebab-sebab syar'i yang diperbolehkan. Kita harus membentengi diri kita dengan ayat-ayat ruqyah. Itu ayat yang keberapa? Ayat keempat. Ayat kelima, wa min syarri hasidin iza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad karena dia hasad. Ya, ini orang yang hasad itu adalah al-ain, bahaya yang ditimbulkan oleh mata. Jadi penyakit ain ini, Pak, penyakit yang disebabkan mata itu benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqqun. Penyakit ain itu hak, benar adanya. Lau kana syai'u sabaqal qadara la sabaqatul ain. Kalau ada yang bisa mendahului takdir, maka penyakit mata lah yang bisa mendahului takdir. Maksudnya apa? Ada orang, Pak, yang tidak senang melihat kita mendapatkan nikmat lebih dari Allah. Kemudian dia iri, kemudian dia dengki. Dengan melalui matanya itu dia bisa menumpahkan segala kebenciannya melalui mata. Atau yang kedua, dia tidak hasad, tapi dia kagum. Anak kita yang lagi lucu-lucunya, lagi gemas-gemasnya, tanpa memuji keberkahan atau mendoakan keberkahan kepada bayi kita, bisa jadi anak kita yang meriang, yang suka ceria ini jadi tiba-tiba nangis tanpa sebab, tidak demam. Tadi bagus saja, kok sekarang demam terus, bahkan udah kurus badannya. Bisa jadi disebabkan penyakit ain karena kagum tadi. Makanya kalau kita melihat atau kagum terhadap sesuatu, jangan lupa memuji Allah. Barakallahu fi, semoga Allah memberkahinya. Barakallahu fi. Atau kalau orang sekarang masya Allah, walaupun yang benar ya adalah didoakan keberkahan. Barakallahu fi. Lihat mobil orang baru, barakallahu fi. Lihat motor orang, barakallahu fi. Lihat istri ya, jangan suka lihat istri orang. Intinya lihat sesuatu yang baru yang membuat kita kagum. Lihat anak kecil, masya Allah lucunya, doakan keberkahan buat dia. Karena penyakit ain itu, Pak, kadang-kadang tidak hanya datang dari orang-orang yang hasad, bisa jadi datang dari pamannya, tantenya, orang-orang yang terdekat, atau bahkan dari orang soleh sekaligus.
ustadz dan lain sebagainya. Kenapa? Ingat, penyakit ain itu hak. Tetapi seringkali penyakit ain itu sumbernya dari hasad, dari dengki. Ya. La yuhibbul khaira lil ghairi tajiduhu idza manna Allahu ala ahadi bi syai'in min malin aw jahin aw ilmin aw waladin aw zawjatin wa ghairi dzalik yakhruju min nafsihi al khabitha kama yakhruju sahmu fayusibu rajul. Orang yang hasad itu dia enggak suka kenikmatan itu Allah berikan melebihi daripada dirinya. Seperti Allah kasih dia harta lebih, kedudukan yang lebih, ilmu yang lebih, anak yang lebih, istri yang lebih, dia tidak senang. Ya. Kemudian apa itu hasad? Apa itu dengki kalau bahasa kita? Tapi hasad ini udah jadi bahasa Indonesia ya. Huwa karahatun ma anamallahu bihi ala ghairik. An takraha ma anamallahu bihi ala ghairik wa in kunta la tatamanna zawalahu fa in tamannaita zawalahu sara asyad. Dengki itu definisinya adalah engkau membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itu hasad. Walaupun engkau tidak berharap kalau nikmat itu hilang pada saudara engkau. Kalau engkau hasad sekaligus mengharap kenikmatan itu hilang pada orang lain, maka itu lebih parah lagi. Jadi sekedar antum benci nikmat itu Allah lebihkan kepada orang lain, engkau benci, itu sudah hasad. Apapun bentuknya, baik dari hartanya, kedudukannya, ilmunya, rupanya, dan lain sebagainya, itu sudah hasad. Makanya hasad juga bertingkat-tingkat. Ada orang benci saja nikmat itu ada pada orang lain. Ada lagi benci sekaligus ingin nikmat itu hilang pada orang lain. Nah, itulah kadangkala disebabkan oleh mata. Kadang dari hasad ini, Pak, disalurkan kebenciannya itu melalui perbuatan dan lisan. Misal, ada orang lain diangkat jabatannya. Allah pulan tuh palinglah dari orang dalam, nyogok itu. Ada orang beli mobil baru, paling kredit, paling korupsi, paling timbul pada lisannya fitnah. Kenapa? Karena dia benci nikmat itu ada pada orang lain. Dan itu sekaligus dia ingin nikmat itu hilang pada dirinya. Nah, inilah namanya hasad. Nah, kandungan dari surah Al-Falaq itu, Pak, kita berlindung kepada Allah dari penyakit ain atau orang yang hasad atau dengki kepada kita. Karenanya para ulama menasihatkan jangan suka umbar kebahagiaan di medsos. Pandai-pandai kita memfilter, Pak. Kenapa? Karena nggak semua kebahagiaan kita menjadi kebahagiaan orang lain. Apa yang kita pamerkan ini belum tentu diterima sama orang lain. Disitulah timbul hasad. Ana sering ceritakan ada pasangan baru menikah di Arab Saudi. Dia upload suaminya yang ganteng dan lain sebagainya. Ada orang lain tidak terima dengan pernikahannya, disihir, Pak. Dia cerai dengan perkawinan. Dan itu banyak terjadi. Tapi Ustaz, anak-anak artis tuh dikontenin, Ustaz. Aman-aman aja mereka. Ingat, penyakit ain itu walaupun hak tapi atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak terjadi. Walaupun orang mau ain, mau hasad bagaimanapun, apalagi kita berlindung dengan surah ini, kalau Allah tidak mengizinkan maka itu tidak terjadi. Tetapi para artis bukan dalil.
bukan dalil. Bisa jadi perceraian yang terjadi di antara mereka itu bisa jadi disebabkan penyakit ain. Kita kan tidak tahu sebabnya dari mana. Bukankah artis-artis itu perceraian itu sudah menjadi hal yang lumrah bagi mereka? Bisa jadi disebabkan penyakit ain. Ada orang yang nggak senang dengan kebahagiaan dia, tiba-tiba nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan cerai. Bisa jadi terlibat. Ya. Jadi kalau kita ini pandai-pandai juga menjaga kebahagiaan kita, enggak semua harus kita share, atau enggak semua orang harus tahu. Ada hal-hal yang harus kita sembunyikan atau privasi untuk pribadi kita. Ada hal-hal yang boleh kita umbar kalau selama itu kebaikan. Anak kita lagi cerdas-cerdasnya, lagi masya Allahnya, jangan suka di-upload videonya. Ada orang hasad, selesai. Dan Allah izinkan penyakit itu mengenai anak kita, maka selesai. Maka nasihat anak, tidak semua perkara yang kita lakukan harus kita share. Ada hal-hal yang harus kita sembunyikan. Karena apa? Karena tidak semua kebahagiaan kita menjadi kebahagiaan orang lain. Disitulah sumber hasadnya, sumber iri dengkinya itu di situ. Karena memang jiwa kita memang nggak lepas daripada iri dengki. Bedanya orang yang berilmu, orang yang beriman, dia pandai menyembunyikan kedengkiannya. Ada orang punya mobil baru, dengki dia, tetapi dia sembunyikan, nggak dia ucapkan dengan lisannya. Tapi orang yang buruk agamanya, kalau dia dengki, dia ucapkan dengan lisannya, dia tampakkan dengan perbuatannya. Itu saja bedanya. Tapi sejatinya, kalau nggak salah itu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau nggak salah, nggak ada seseorang itu yang bisa terlepas daripada dengki. Lihat orang punya jam baru, baju baru, peci baru, kadang-kala terbesit kedengkian di dalam hati kita. Cuma bedanya kita ini bisa menyembunyikan atau cepat menyadar itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada dia. Itu kita. Itu bedanya orang berilmu dengan orang awam. Sudut pandang dia terhadap nikmat Allah itu berbeda. Kalau kita bentengi diri kita dengan ilmu. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan, orang yang dengki itu seringkali yang terbakar itu adalah hatinya, jiwanya terbakar. Lihat orang beli mobil baru, dia yang kepanasan. Lihat orang beli rumah baru, dia yang kepanasan, dia yang sibuk ngomong sana sini, dia yang sibuk cari muka, bahasa kita tuh kayak gitu, dia yang sibuk. Padahal yang punya nikmat siapa? Yang bersibuk dia yang terbakar jiwanya. Kenapa? Salah satunya dia tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki kita ini sudah dibagi atau tidak? Sudah dibagi, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau antum tidak mengimani nikmat itu ada pada orang lain atau lebih, antum tidak mengimani takdir. Bahkan orang seperti ini adalah orang yang paling kurang ajar kepada Allah. Kenapa? Seolah-olah dia yang ngatur Allah. Kenapa fulan dikasih lebih? Kenapa anak enggak? Kenapa fulan begini? Kenapa anak enggak? Dia yang ngatur Allah. Padahal dia yang ngatur alam semesta ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya kita di dunia ini merupakan nikmat dari Allah. Karena karunia Allah Subhanahu wa taala itu Allah kasih siapa saja yang Allah kehendaki. Ada yang Allah kehendaki si fulan lebih hartanya, tetapi ilmunya sedikit. Ada yang si fulan istrinya lebih cantik, yang sana sederhana misalnya. Itu Allah semua yang ngatur. Kita tinggal menerima jatah kita saja, nikmat kita saja.
Karenanya kandungan surah Al-Falaq itu begitu luar biasanya, Pak. Apalagi kalau kita kaji kandungan surah An-Nas, ya. Itu sama saja kita berlindung dari An-Nas, itu lebih spesifiknya kita berlindung daripada gangguan manusia dan gangguan jin. Ya, gangguan manusia minal jinnati wan nas, dari manusia dan jin. Intinya ini ayat-ayat ruqyah yang kalau kita ingin berlindung kepada Allah dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan, apapun itu makhluknya, jin, manusia, binatang, atau yang lainnya, maka baca dua surah ini. Baca dua surah ini. Paling tidak jangan pernah tinggalkan ini pada zikir pagi dan petang. Paling tidak. Kemudian keutamaan surah yang lain itu kita sudah selesai tentang keutamaan dua surah itu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-Qur'ani suratu 30 ayatan syafa'a li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakallazi bi yadihi al-mulk rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasan wa fi riwayatin Abi Dawud tashfa'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada di dalam Al-Qur'an itu satu surah yang terdiri dari 30 ayat yang bisa memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya sampai dosa-dosanya diampuni. Jadi keutamaan surah ini, Pak, pertama bisa memberikan syafaat untuk orang yang membacanya dan mengampunkan dosa-dosanya. Apa itu? Surah Al-Mulk juz 29, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, itu terdiri, surah Al-Mulk itu terdiri dari 30 ayat. Siapa yang membacanya? Pertama, dia akan mendapatkan syafaat dari surah Al-Mulk. Yang kedua, dosanya diampuni. Ini keutamanya umum, Pak. Bisa dibaca di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari. Tidak ditentukan waktunya. Intinya, kalau kita tahu bahwasanya surah Al-Mulk itu memiliki keistimewaan khusus, maka bacalah. Minimal seminggu sekali antum baca. Jangan antum tinggalkan. Surah Al-Mulk juz 29. Ya. Itu surah Al-Mulk. Yang kedua, surah yang selanjutnya yang memiliki keistimewaan, An Abi Sa'id Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu, muttafaqun alaih. Dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka dua ayat itu mencukupinya. Saya ulangi, tadi kan kita bahas surah-surah, sekarang ayat-ayat tertentu. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka dua ayat itu mencukupinya. Dari mana dua ayat terakhir, siapa yang hafal? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sampai akhir ayat. Dua ayat itu antum baca kalau bisa dihafal, Pak. Nah, ini baru dibaca di malam hari karena ada keterangan dari Nabi dibacanya di malam hari. Kafatah, maka dua ayat itu mencukupinya. Mencukupi dari apa? Qil, dikatakan kafatahul makruhu al-makruha tilkal lailah. Dua ayat itu mencukupinya, melindunginya dari seluruh keburukan yang ada di malam itu. Baik keburukan sihir, keburukan binatang, keburukan manusia di malam itu. Atau tafsiran yang lain, kafatahu min qiyamil lail, mencukupkan dia dari sholat malam.
Itu tentang keutamaan dua ayat terakhir di surah Al-Baqarah, bukan surah Al-Baqarahnya. Kalau nggak antum baca ya. Tapi dua ayat terakhir saja mungkin 2 menit selesai. 2 menit selesai. Tapi kita kadang-kala kalau tidur itu Pak, kita nggak paham atau kita tidak mengetahui keburukan apa yang menimpa diri kita. Tapi sejatinya tadi akhzul asbab, mengambil sebab ini penting. Mengambil sebab syar'i yang diperbolehkan, bahkan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan yang macam-macam. Ya, mengambil sebab yang diperbolehkan oleh syariat, yaitu dengan membaca surah-surah atau ayat-ayat tertentu yang memiliki keutamaan dan keistimewaan tersendiri. Silakan. Kemudian yang selanjutnya, Anda sedikit ingin membahas tentang penyakit ain. Penyakit ain itu apa Ustaz? Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, beliau mengatakan atau mendefinisikan penyakit ain, isabatul aini ghairahu bi'ainihi. Seseorang yang memandang menimbulkan gangguan pada yang dipandang. Itu penyakit ain. Jadi penyakit mata itu seseorang yang memandang menimbulkan gangguan atau bahaya pada yang dipandang. Dan penyakit ain ini Pak tidak hanya menimpa manusia, juga bisa menimpa benda-benda mati, mobil misalnya, motor, rumah dan lain sebagainya. Ya, bisa mengenai apa saja. Makanya kalau kita khawatir keluarga kita terkena penyakit ain, maka jangan suka diumbar. Jangan suka diupload, jangan suka dipublis. Sembunyikan. Ya, sembunyikan saja. Kemudian di antara surah yang memiliki keutamaan tersendiri, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baiti allazi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Rumah saya angker Ustaz. Sering ada penampakan-penampakan kayak orang duduk atau orang goreng-goreng di kuali padahal nggak ada orang lain di dapur, istri anak pun udah tidur. Jangan-jangan istri kedua yang goreng, ya bukan ya, tapi ada penampakan-penampakan, ada syaitan, ada jin. Maka baca aja surah Al-Baqarah di dalam rumah itu. Baca surah Al-Baqarah. Atau antum baru pindah rumah, antum ngontrak, atau antum baru beli rumah misalnya, rumah itu kosong, maka jangan lupa untuk diruqyah dengan membaca surah Al-Baqarah. Karena jin itu kadang jahil Pak, jahil dia, suka berbuat jahil. Kita yang ketakutan yang luar biasa, maka bentengi rumah kita itu baca dengan surah Al-Baqarah. Jangan merotalnya aja yang diputar, antum baca juga. Walaupun tadi antum hanya dapat satu muka, satu lembar, tidak jadi masalah. Atau antum baca kursinya, atau antum baca 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Di pesantren kami beberapa bulan yang lalu ya, itu sering santriwati itu ada yang gedor asramanya padahal nggak ada orang.
ada yang gedor, atau kayak ada orang mindahin kursi. Maka ana bilang ke santriwati, sebelum tidur wudu, kemudian baca zikir-zikir sebelum tidur, kemudian baca surah Al-Baqarah satu halaman siapa, kan kalian ramai, bagi saya bilang. Dengan izin Allah, tidak ada lagi datang. Dengan izin Allah. Itu ikhtiar, itu kita mengambil sebab. Kalau rumah kita diganggu jin, diganggu syaitan atau sejenisnya, maka bacakan surah Al-Baqarah. Yakin antum, harus yakin. Ini udahlah sering ada penampakan-penampakan, diputar lagu Roma, diputar lagu musik ya. Nggak lari jinnya, berjoget dia di situ. Ya, diputarkan lagu-lagu koplo ya, berjoget jinnya, nggak lari. Baik. Jadi itu tidak secara langsung menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Atau di kamar antum sering adanya penampakan-penampakan, baca ini sebelum tidur. Baca surah Al-Baqarah. Kalau antum capek baru putar murotal. Kalau antum capek baru putar murotal. Tapi harus membaca itu dari diri antum. Jangan bersandar pada murotal. Antum yang harus baca. Ini juga cara kita melatih kita untuk sering-sering menyentuh Al-Quran dan membacanya. Kadang kalau tidak gitu, tidak pernah baca Al-Quran. Tapi kalau udah ada rasa takut-takutnya itu baru pegang Al-Quran. Padahal sebelumnya tidak pernah. Ya, jin itu Pak, semakin antum takut maka dia semakin berani. Itu kaidah itu. Tapi kalau antum berani, dia nggak berani macam-macam. Wong kita ini sama-sama diciptakan kok. Kita ini sama-sama diciptakan. Makanya antum saya ke WC aja takut. Allahu Akbar. Karena apa? Kita kurang zikir atau kurang membentengi diri kita dengan zikir-zikir pagi dan petang. Antum misal takut apa? Pocong. Bisa jin itu menyerupai pocong. Nanti kita akan bacakan cerita Abu Hurairah yang panjang ini hadisnya ini. Bagaimana ada jin yang menyamar sebagai manusia. Mungkin minggu depan kita akan bacakan. Tapi jin itu bisa menyerupai apa yang kita takutkan. Antum takut genderuwo, bisa aja datang genderuwo. Ya, intinya kalau antum berani, bismillah. Ya, bismillah. Antum baca ayat-ayat Allah, antum ruqyah sendiri, bismillah, beranikan diri. Dah. Baik. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.